Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Bapak Ibu. Sesuai beberapa hari kemarin, saya kebetulan mengikuti Bintek AKM, ya. Mana kemarin sudah menyelesaikan Bintek pada tahap yang pertama, kemudian pada tahap yang kedua kami disuruh mengimbaskan kepada teman-teman dalam satuan pendidikan. Perlu Bapak Ibu diketahui pada tahun 2021 ya, program guru belajar seri AKM ya, AKM itu kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Nah, di mana AKM itu diperuntukkan bagi sekolah khususnya untuk kelas 5 nantinya. Artinya diambil bukan dari nilai, tapi semacam survei di mana nanti mengetahui bagaimana sekolah itu dalam melakukan pembelajaran. Nah, jadi nanti anak-anak itu tidak perlu takut kalau nilainya itu jelek, karena sifatnya bukan mengambil nilai, tapi untuk mengukur kemampuan. Yang nantinya kalau sudah diketahui melalui sistem ini, nah mungkin nanti ada perbaikan pembelajaran di sekolah. Kemudian selanjutnya latar belakang AKM. Yang pertama, hasil bisa membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Nah, ini adalah nanti latar belakang kenapa AKM tadi itu diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong meningkatnya kualitas pembelajaran, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2021 mendatang ya, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, itu tujuannya. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan hasil PISA tersebut pada jenjang SD atau SMP dan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah program guru pembelajar seri asesmen. Nah, ini kebetulan urun kemarin masuk di angkatan ke-8. Jadi nanti 9, 10 sampai seterusnya itu masih ada. Apalagi nanti diperpanjang mungkin di bulan Maret. Lanjut lagi. Nah, tujuan daripada AKM tadi adalah satu, memahami konsep asesmen nasional. Kemudian dua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Tiga, menganalisis contoh asesmen, literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. Empat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Enam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu kalau yang masih penasaran tentang apa yang asesmen, nah marilah kita nanti sama-sama bagaimana cara mungkin mengetahui apa itu AKM ya. Nah, ini tahapannya. Pada AKM itu ya, setiap guru harus melakukan semacam bimbingan teknis ya, di mana adanya program Bintek yang dilakukan oleh kementerian dengan beberapa angkatan. Nah, lalu siapakah peserta Bintek yang bisa mengikuti? Nah, satu, semua guru SD, SMP dan SMK atau SMA. Dua, kepala sekolah SD, SMP dan SMK. Tiga, pengawas SD, SMP dan SMA. Empat, peserta yang berasal dari kegiatan belajar masyarakat BKBM, seperti paket-paket itu bisa diikuti. Yang sederajat bisa paket A, paket B, paket C. Nah, itu bisa menjadi peserta daripada AKM. Nah, apa syaratnya? Nah, tentu kalau untuk mengikuti syarat bisa mengikuti Bintek tadi, yang pertama wajib memiliki SIM PKB. Karena kalau tidak mempunyai SIM PKB tidak bisa
masuk dalam pendaftaran. Kedua, memiliki perangkat atau sarana berupa laptop, HP, dan yang paling penting adalah koneksi internet. Karena sifatnya nanti untuk Bintek itu adalah sifatnya online. Kalau tidak internet tidak bisa membuka. Nah, sifatnya daring. Nah, tahapannya, tahap pertama itu kemarin kita selama 4 hari itu diberi semacam sifatnya materi, kita baca sendiri, kemudian setelah itu ada tahapan mengisi sebuah soal. Nah, kalau tidak salah soal kemarin ada 30 soal, ya. Nah, itu nantinya setelah kita membaca lalu diuji. Dan untuk lulus tidaknya mengikuti Bintek itu minimal kita harus memiliki nilai 70 ke atas. Di bawah itu mungkin kita resikonya bukannya apa, tapi kita tidak bisa mendapatkan sertifikat yang nilai jamnya 32 jam. Nah, lanjut, ini tahapan pertama. Tahapan kedua nantinya setelah mengikuti Bintek selama 4 hari, nah, kita disuruh nanti mengimbaskan kepada teman-teman atau rekan-rekan guru, baik itu di satu sekolah sendiri maupun tingkatnya KKG, boleh. Nah, itu namanya pengimbasan. Nah, di situ pengimbasan peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan menemani guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, peserta menuliskan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube berupa linknya nanti. Nah, ini tahapannya. Nah, kemudian di sini ulun sampaikan bagaimana sih cara masuk ke Bintek AKM. Yang pertama, kita harus melakukan pendaftaran. Nah, itu linknya ada gtk.kemendikbud.go.id. Itu masuk di situ. Kemudian tahapan berikutnya adalah silahkan Bapak Ibu pilih guru belajar. Di bawah itu kan ada gambarnya, kemudian klik masuk. Nah, kemudian lanjutannya adalah mengisi username yang tadi simpe kami tadi dengan passwordnya. Setelah itu kita bisa masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, silahkan pilih asesmen minimum di bawah itu. Nah, kemudian daftar, lalu pilih jadwalnya diinginkan. Di situ jadwal tidak ada angkatannya. Nah, silakan diikuti sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Untuk masalah penjadwalan itu kalau pemainnya pian mengklik angkatan 9 dan mau berubah angkatan 10 itu bisa diubah. Nah, kemudian apa itu manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah kita bisa dengan pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas dan PKPM sederajat. 3. Memahami terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan 4. Kita dapat memiliki sertifikat 32 jam. Karena mana bagi guru-guru yang mau pemainnya musuh pangkat, nah sertifikat ini sangat diperlukan karena adalah syarat sebagai kenaikan pangkat. Nah, mungkin itu saja gambaran tentang apa itu AKM. Nah, nantinya kita sama-sama bisa mengikuti ini semuanya. Artinya mudah saja. Tadi sudah belum diberikan bagaimana cara masuk, cara mendaftar. Nah, itu nanti kita sama-sama lakukan. Mudah-mudahan program ini pada sekolah kita artinya bisa guru-gurunya mengikuti semua. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti ke depan pembelajaran kita bisa lebih baik. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih dulu. Ada gerbang orang. Salah di satu gigi, bang aja. Iya. Bisa dengan gua loh. Nih ya.